Allah maha mengatur segala skenario dengan sangat baik. Kita tidak punya kemampuan sedikit pun. Allah maha kuasa, tidak, kita lemah tak berdaya, itu aja. Makanya dalam doa tuh bisa nangis ya, bisa mohon benar, bisa berharap betul, karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini apa? Mengapa semua menangis? Biasalah. Sebenarnya bukan hanya pas saat menangis gitu loh. Pas saat kita bahagia juga biasa aja. Pas saat kita sedih ya biasa aja. Jangan terlalu tertawa terbahak-bahak jika kita tidak ingin menangis terseduh-seduh. Catat status hari ini itu. Jadi semuanya serba jadi biasa aja gitu kalau kita menyikapi hidup, karena kita tahu itu adalah ujian. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ujiannya adalah bab syukur. Ketika kita mendapatkan kesedihan, ujiannya adalah bab sabar. Betul atau enggak? Ya. Sekarang Ahilman tidak tahu pasti ya. Teman-teman yang hari ini hadir sedang diuji dengan bab apa? Bab kebahagiaan atau diuji dengan bab kesedihan? Gak usah bicara, karena wajah gak bisa bohong ya. Ini wajah-wajah sedih semua kelihatannya ya. Boleh jadi ada yang dikasih kebahagiaan, dikasih kesenangan, itu juga adalah ujian. Nah sekarang pertanyaannya Ahilman, bagaimana caranya agar kita bisa punya sikap biasa aja terhadap skenario ujian yang Allah datangkan kepada kita? Saat kita senang, biasa aja, biasalah kan gitu. Saat kita nangis juga apa jawabannya? Biasalah gitu ya. Saat kita senang biasalah, saat kita nangis juga biasalah ya. Saat kita mendapatkan seseorang yang kita inginkan biasa aja, dan saat kita harus ditolak atau ditinggal pergi oleh orang yang pernah ada di hati kita biasa aja. Gak akan galau berlebihan, gak akan sedih berlebihan, gak akan murung berlebihan, karena kita tahu bukan hanya tentang dia yang akan mengisi hati ini. Boleh jadi ada orang lain yang sedang Allah siapkan daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Gimana caranya? Kadang-kadang kita tahu sih ya, ya nggak sih? Kalau kita nggak jadi sama orang itu, kita tahu kok nggak akan mungkin hanya dia yang menjadi jodoh kita. Boleh jadi ada orang lain, tapi tetap Ahilman, bayangan tentangnya nggak bisa lepas begitu saja gitu loh. Setiap aku melihat jalan, aku ingat sosok wajahnya, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Ketika lihat nasi, aku juga ingat dengan dia, karena wajahnya seperti butiran nasi yang kalau kita makan itu terbayang wajah dia dan segala macamnya. Nah itu gimana caranya agar kita bisa punya sikap biasalah, biasa aja, menyerahkan sepenuhnya dengan skenario terbaik dari kejadian kita, sehingga pulang dari sini atau teman-teman yang ikut streaming di YouTube MRBJ TV bisa punya sikap yang tengah-tengah aja gitu. Nggak terlalu tertawa terbahak-bahak ketika bahagia, nggak terlalu menangis terseduh-seduh ketika bersedih. Jawabannya adalah biasa aja, tenang aja. Oke, gimana sikapnya? Ada 4 sikap yang perlu teman-teman hadirkan jika ingin punya punya cara ya memandang segala sesuatu itu dengan biasalah, dengan biasa aja. Pertama adalah, Ahilman singkat aja ya, dirangkum dalam 4I. Dalam apa? 4I. Oke. Sikap pertama yang perlu dihadirkan adalah sikapi semua cerita dalam kehidupan kita dengan iman. Dengan apa? Dengan apa? Iman. Apa itu iman? Iman itu al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal a'malu bil arkani. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Oke. Saat teman-teman dapat cerita skenario takdir hidup, maka jika teman-teman hadapi itu dengan iman, berarti step pertamanya adalah hadapi dengan keyakinan terdalam bahwa semua yang terjadi sudah diatur skenarionya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di hati ini begitu kuat keyakinan kita kepada Allah. Tidak mungkin Allah ngasih sesuatu dalam kehidupan kita kecuali Allah sedang merencanakan sesuatu yang barangkali kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita. Ada sesuatu yang kita anggap baik, di mata Allah itu buruk. Ada sesuatu yang anggap kita buruk, padahal di mata Allah itu baik. Allah maha tahu, sedangkan kita tidak tahu sama sekali. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Clear iman di hatinya. Kalau udah kayak begitu, enak gak hidup kita? Adem gak kira-kira? Adem. Lihat sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Setiap perkara yang datang baginya itu semua adalah kebaikan, dan hanya orang berimanlah yang bisa menangkap itu sebagai sebuah kebaikan. Bagaimana Ahilman sikapnya? In asobathu sarra'u syakara. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dzarra'u sabara. Ketika dia mendapatkan kemadorotan, dia bersabar, fakana khairullah, karena itu baik baginya. Orang beriman akan selalu menatap segala sesuatu dengan penuh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lisannya akan bicara apa? Lisannya saat dia menimpa atau tertimpa sesuatu, tidak ada yang keluar di lisan kecuali kalimat Allah, Allah, Allah. Ketika dia dapat sesuatu yang sesuai harapan dia, maka dia akan berkata, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang di luar harapan dia, maka dia akan menjawab, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah. Nikmat. Begitupun selanjutnya, wal a'malu bil arkan. Dia buktikan dengan amal perbuatan. Syukur namanya. Teman-teman tahu, cara bersyukur terbaik adalah dengan menggunakan semua nikmat dari Allah untuk segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Catat baik-baik. Jadi kalau teman-teman nanya sama Ahilman, Ahilman, gimana ya cara bersyukur yang terbaik? Cara bersyukur yang terbaik adalah menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Teman-teman, yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang menurut Allah baik itu pasti baik untuk kita. Jelas kira-kira? Jelas? Kalau kita hadirkan kacamata iman, ketika kita dapat sesuatu yang sesuai harapan kita, nggak akan sombong, nggak akan ngerasa ini gara-gara saya. Enggak. Kalau misalnya ada di antara teman-teman nih yang sudah menikah, kemudian dia punya pasangan yang sesuai dengan harapan dia nggak akan bilang ini gara-gara saya, ini gara-gara ikhtiar saya, ini gara-gara usaha saya. Nggak akan begitu. Kenapa? Karena dia percaya ini semua sudah Allah takdirkan dalam kehidupannya. Betul apa enggak? Tidak akan ada bahasa kesombongan. Ya iya tuh Ustaz, ya wajar dia mau sama aku kan cantik bingit keles. Masa dia nggak mau sama aku udah berpenampilan bla 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 dan segala macam. Nggak akan. Dia hanya akan bilang, ketika dapat sesuatu yang baik-baik, dia akan bilang, haza min fadli robbi, ini karunia dari Allah. Ketika naik jabatan, naik karir, usahanya untung, dia nggak akan bilang ini gara-gara aku, nggak akan. Dia akan bilang ini semua sudah diatur oleh Allah. Hadza min fadli rabbi. Begitupun seterusnya, saat dia mendapatkan sesuatu yang mengecewakan, dia nggak akan menyalahkan keadaan. Dia nggak akan menyalahkan atau mencari kambing hitam, kan? Karena kambing putih juga banyak gitu. Ngapain dia nyari kambing hitam? Nggak akan. Oh ini gara-gara udah. Clear aja, selesai. Ini sudah diatur oleh Allah. Dia nggak akan nangis, terseduh-seduh sampai air mata tinggal habis kuotanya, nggak akan gitu. Karena begitu banyak waktu kita dihabiskan untuk menangisi orang yang pergi meninggalkan kita. Ya sudah, dia pergi sehari nangis, 2 hari nangis, 3 hari nangis, selesai. Setelah 3 hari dia lapangkan hati, buka mata, bukan hanya dia seorang,
yang Allah hadirkan untuk kita. Masih ada orang-orang lain di luar sana yang barangkali Allah sedang rencanakan untuk kita. Udah, ditinggal nikah ya udah biasa aja. Emang kalau kita ditinggal nikah, kalau kita meratapi tiba-tiba dia nggak jadi nikah gitu kan? Enggak juga. Kita nangis dia mau bulan madu kali, betul apa enggak? Iya kan? Kita mah nangis, kita mah sedih, dia mah udah kemana kali, barangkali sudah menikmati dengan pasangannya, sedangkan kita masih merenung dengan keadaan kita. Ya udah tuh, mau sampai kapan kayak gitu terus? Seakan-akan kita nggak percaya sama Tuhan, seakan-akan kita nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka perhatikan teman-teman, selama ada iman, selama itulah kita akan mendapatkan kekuatan. Surat Ali Imran ayat 139. Coba dibuka. Surat apa? Ali Imran, surat ketiga ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat kalimatnya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. In kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang beriman. Oke, coba kita ulangi ya, ahilman sekali, teman-teman sekali ya, biar kita baca sama artinya, biar nempel dikit ini ya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Ayo sama-sama. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Dan kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. In kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Oke, coba lebih kencang suaranya ya, ahilman sekali, teman-teman sekali ya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. In kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Ahilman Arabnya, teman-teman terjemahannya ya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah ya. Coba ulangi. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. In kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian, kenapa kita galau berlebihan? Kenapa kita gelisah berlebihan? Kenapa kita kecewa berlebihan? Jawabannya boleh jadi kurang iman kita. Jelas? Apa jawabannya? Kurang iman. Iman kita lagi futur, lagi down, lagi apa? Lagi low bed, sehingga kita harus makin dikuatkan agar kita makin kuat dengan kenyataan yang datang dalam kehidupan kita. Jelas kira-kira? Oke. Sikap pertama yang harus teman-teman hadirkan agar selalu tenang, kuat dalam menjalani kehidupan adalah iman. Karena bagi orang beriman tidak ada kesedihan, tidak ada kelemahan. Kalaupun dia sedih, sedih sewajarnya saja gitu. Makanya jawabannya, mengapa semua menangis? Biasalah, biasa aja. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Biasa aja. Karena dia tahu ada benteng iman yang menguatkan dalam dirinya. Teman-teman yang ditinggal pergi oleh calonnya, mulai hari ini katakan apa? Biasalah, silahkan kamu pergi sesukamu, karena hatiku sudah mulai sembuh dengan obat yang bisa menguatkanku. Apa diantaranya? Iman. Jelas sampai di sini?
Jadi kalau teman-teman lagi down, teman-teman lagi futur, teman-teman lagi galau, lagi gelisah, perbaiki imannya, tingkatkan imannya. Bagaimana cara naikin iman? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Al imanu yazidu bit ta'ah, iman itu naik dengan ketaatan. Wal imanu yanqusu bil ma'siyat, iman itu turun dengan kemaksiatan. Jadi kalau teman-teman mau naikin level imannya, perbanyaklah ketaatannya kepada Allah. Ya, sholat diperbaiki, ya, baca Qur'annya diperbaiki, infak sodakohnya diperbanyak, kumpul sama teman-teman yang soleh, hadir talim, hadir ngaji, cari kelembutan, cari ketenangan, maka teman-teman akan mendapatkan charging iman terbaik di situ. Jelas? Baik. Yang kedua, sikap yang perlu kita hadirkan agar kita bisa kuat menjalani hidup adalah yang kedua, istiqomah. Apa jawaban kedua? Istiqomah. Ahilman, apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus, ya teman-teman sekalian. Istiqomah itu berat ya, iya. Yang mudah istirahat. Catat status yang kedua itu. Istiqomah itu berat ya Ahilman, iya. Yang mudah itu istirahat. Yang istiqomah akan Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya. Selama dia istiqomah, kemudian dia tegar di atas perjalanan kebaikannya di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Surat Fusilat ayat 30, coba dibuka. Surat ke-41 ayat ke-30. Sudah ketemu atau belum? Sudah ya? Baik. Perhatikan kalimatnya. Ahilman, baca dulu sekali, kemudian nanti teman-teman akan belajar menerjemahkan sama dengan apa yang tadi kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu, maka akan turun, alaihimul malaikatu, kepada mereka para malaikat. Alla takhafu, seraya malaikat itu akan mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian, bil jannati, dengan surga, allati kuntum, yang kalian dahulu, tu'adun, kalian telah dijanjikan. Jelas? Ada nggak kalimat yang tadi Ahilman sampaikan? Kalau orang istiqomah, kalau orang teguh di jalan Allah, tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada kekhawatiran. Kenapa? Karena Allah membantu dirinya, Allah menguatkan dirinya. Coba Ahilman sekali, teman-teman sekali. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu, maka akan turun, alaihim, kepada mereka, al malaikatu, para malaikat, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah kalian, bil jannati, dengan surga,
allati kuntum yang kalian dahulu tu'adun kalian telah dijanjikan. Ahilman Arabnya teman-teman artinya sudah hafal atau belum? Insyaallah ya, insyaallah ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, innalladzina qalu yang mereka mengatakan, qalu yang mereka mengatakan Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu, maka akan turun alaihim kepada mereka al malaikatu, para malaikat, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih, wa abshiru, dan bergembiralah kalian, bil jannati, dengan surga, allati kuntum, yang dahulu kalian tu'adun, kalian telah dijanjikan. Sudah bisa belum sekarang? Terjemahannya tahu ya? Oke, pelan-pelan ya. Innalladzina qalu Rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu, maka akan turun alaihim kepada mereka al malaikatu, para malaikat, seraya mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah kalian, bil jannati, dengan surga, allati kuntum, yang dahulu kalian tu'adun, kalian telah dijanjikan. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kalau kita mau belajar untuk biasalah dengan segala kejadian dalam hidup ini, belajarlah untuk istiqomah. Istiqomah. Saat tidak ada lagi pundak manusia untuk bersandar, maka sudah saatnya tempat bersujud kita sebagai tempat terbaik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada telinga manusia yang bisa mendengarkan semua kegelisahan hati kita, maka sudah saatnya tangan ini menengadah, bibir ini berbisik, lisan ini mengucap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di jalan Allah. Ahilman, gimana caranya istiqomah? Gimana caranya istiqomah? Caranya adalah pertama, tasbutun niyah, tetapkan niat kita. Tetapkan niat kita. Coba Ahilman mau tanya, yang menghidupkan kita siapa? Jawab yang kencang. Yang menghidupkan kita siapa? Yang mematikan kita siapa? Yang mengatur urusan kita siapa? Yang mengawasi kita siapa? Yang memperhatikan kita siapa? Yang tahu tentang kita siapa? Maka hiduplah untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Hiduplah untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Teman-teman, kalau mau istiqomah, tetapkan niatnya. Sebenarnya apa sih yang kita harapkan dalam hidup ini selain ridho Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridho Allah. Tetapkan niat kita. Perbaharui niat kita, perbaiki niat kita, karena yang namanya niat itu bisa berubah-ubah, teman-teman. Gitu. Teman-teman harus tahu apa tujuan hidup kita, apa orientasi hidup kita, apa maksud hidup kita, apa sumber kehidupan kita, harus clear, jelas. Tujuan hidup apa coba? Ridho Allah. Orientasi hidup akhirat.
jalan hidup syariat Islam, sumber hidup Al-Quran dan Sunnah, jelas gitu loh ya. Jadi saat dia menjalani kehidupan ini, dia hanya serius di jalan Allah. Dan siapapun yang serius di jalan Allah tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena Allah berikan kabar gembira kepadanya. Kalau tidak di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan kabar gembira itu nanti di surganya. Teman-teman sekalian, dunia ini memang tempat capek, tempat lelah, istirahatnya nanti di surga. Ustaz capek banget ya istiqomah tuh. Memang dunia ini tempat capek, tempat lelah. Maka teman-teman jalani kehidupan ini dengan perjalanan yang baik di jalan Allah, karena Allah, tujuannya untuk Allah, cari ridho Allah. Teman-teman kalau hari ini bicara hujan pasti capek nggak mau datang ke sini. Tapi kalau teman-teman kuat tekadnya, yakin tekadnya, kuat keinginannya, maka teman-teman akan mendapatkan kebaikan di situ. Maka teman-teman sekalian, istiqomahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tasbutun niyah, tetapkan niat kita. Kemudian kuatin juga lingkungan kita. Kuatin lingkungan kita. Ya, cari teman, cari orang-orang yang bisa support kebaikan kita. Bertemanlah dengan teman yang baik, karena teman yang baik itulah yang akan mengantarkan frekuensi kebaikan untuk dirimu. Itu, carilah teman yang baik. Berkali-kali Ahilman sampaikan, Ahilman, apa ciri teman yang baik itu? Ada 3 cirinya. 1, saat kamu menatapnya, melihatnya, hidup dengannya, bersamanya, membuat dirimu semakin dekat dan kenal dengan Allah. Gitu. Cari teman yang kalau kita dekat sama dia, bikin kita jadi dekat sama Allah, bikin kita jadi semakin taat ke Allah. Cari yang begitu tuh ya. Yang kedua, ciri teman yang baik adalah dia yang saat bicaranya membuat kamu makin dekat dengan Allah. Tidak ada yang keluar di lisannya kecuali kalimat-kalimat yang membuatmu yakin dengan Allah. Bicaranya semakin membesarkan Allah, bukan membesarkan tentang dirinya, tapi membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bicaranya dakwah, bicaranya bermanfaat, dakwah bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia yang dia keluarkan dari lisannya kecuali kebaikan, 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 kebaikan. Postingannya kebaikan, storynya kebaikan, feednya kebaikan, statusnya kebaikan, semuanya diisi dengan kebaikan. Sehingga saat kita nempel dengannya, kebaikan itu jadi energi yang ngalir ke kita, dan itulah yang menguatkan kita. Cari teman yang begitu. Cari teman yang cerewet untuk ngingetin kebaikan sama kita. Cerewet, quote and quote ya. Boleh cari yang cerewet. Nanti kita ngaji yuk. Iya, ngaji yuk. Iya, ngaji yuk. Berkali-kali dia ngingetin ngaji, walaupun dia sudah ngingetin di hari awal. Dia pengen banget temennya ngaji. Bahkan dia maksa untuk bisa mendapatkan kebaikan bagi temannya. Ketika ke mall, sudah waktunya azan, kita jalan sama dia. Dia bilang sama kita begini, sayang, ini akhwat ya, bukan ikhwan akhwat ya. Misalnya, beb, kita sholat dulu yuk. Wah, nanti aja, sekarang aja, nanti aja, sekarang aja. Emang kenapa sih? Nanti aja, ini lipstik takut luntur. Kan baru pakai tadi katanya kan gitu. Tapi dia ngotot gitu loh, dia ngotot, sekarang aja, kan Allah menyukai as-sholatu ala waktiha. Allah suka sholat di awal waktu, yuk kita sholat yuk. Dia ngotot banget. Allahu Akbar, pegang erat-erat, jaga baik-baik. It's the best friend. Itulah teman yang baik. Ngomel dia, tapi dalam kebaikan. Ketika kita curhat misalnya tentang kegelisahan hati kita, ketemu sama teman kita yang baik tadi ya, aku mau curhat dong. Boleh. Curhat apa? Aku putus sama si Rudi itu. Nih, kalau teman yang nggak baik, pasti dia akan meratapi keputusnya kita. Hah, kamu putus? Kamu sadar nggak sih? Sekarang teh susah nyari cowok tahu. Mikir dong. Nah, itu teman yang nggak baik tuh. Itu teman yang nggak baik, meratapi, menyesali, kemudian mengada-ngada kata-kata yang seakan-akan kita jadi heroik banget sedihnya gitu loh. Terus kudu kumaha tuh, harusnya kamu pertahankan. Si Rudi kan calon miliarder. Kenapa kamu lepas begitu saja? Jangan begitu. Wah, itu teman yang kurang benar tuh. Tapi kalau teman yang baik, ketika kita putus, dia akan bilang, kamu putus, dipeluk sama kita. Alhamdulillah,
kamu dapat hidayah. Itulah doa aku selama ini, agar kamu putus dengan dirinya, gitu. Masya Allah. Jadi dia memang ada sesuatu yang barangkali pengen dia katakan, tapi dia nggak mampu berkata-kata, dia hanya bisa mendoakan. Makanya ada istilah jauh di mata, dekat di doa, ya. Aku merindukan, aku yakin kau tahu, kan, gitu. Menjadi zaman jahiliyah lagi kalau gini makanya. Jauh di mata, dekat di doa. Allahu Akbar. Maka nanti ciri teman yang ketiga, dia selalu ada bersama kita, suka ataupun duka. Saat dekat dia membantu kita, saat jauh dia mendoakan kita. Itulah teman yang baik. Istiqomah bisa kita dapatkan ketika kita punya lingkungan yang baik. Teman-teman, please cari dari sekarang teman yang baik itu. Cari dari sekarang. Lebih baik punya sedikit teman yang soleh daripada punya banyak teman yang tidak ada mengantarkan kebaikan kepada kita. Belajarlah untuk memfilter, ya, mana yang barangkali baik bagi kita, mana yang tidak bagi kita. Kecuali kita kuat. Makanya kita siapin ilmunya dulu, banyakin dulu kebaikan kita, nanti kita siap balik lagi ke sono, gitu loh. Ngajak dia, gitu. Istiqomah. Dan kalau mau istiqomah, kadang-kadang kita perlu nutupin telinga kiri, telinga kanan kita sih. Jangan terlalu banyak dengerin omongan orang lain yang mengelincirkan keistiqomahan kita. Belajarlah untuk biasa aja dengan kata-kata orang lain itu. Ada orang yang barangkali nyinyir sama kita. Kamu mau kemana? Aku mau ngaji. Apa? Kamu ngaji? Kayaknya nggak mungkin banget deh kalau kamu ngaji, gitu. Kayak nyinyir kita gitu ya. Teman-teman jangan dengerin itu, gitu. Kalau gitu teman-teman akan down nanti. Kamu mau kemana? Ngaji. Emang kamu mau mati bentar lagi? Sampai harus tobat dalam waktu dekat ini, gitu kan? Tutup jalan. Istiqomah. Teman-teman sekalian, mau sampai kapanpun akan selalu ada saja orang yang tidak suka dengan perbuatan kita. Sangat melelahkan jika kita sibuk untuk mendapatkan perhatian dari orang lain yang sesuai dengan kemauan kita. Capek nggak? Capek. Makanya ada kisah, ya. Satu kali ada seorang yang berjalan bersama anaknya naik seekor himar. Apa yang terjadi? Saat menunggangi himar itu dua-duanya ada yang komen, ya. Apa komennya? Kasihan banget, himar kecil dinaiki oleh dua orang. Kemudian dia ngedenger, dia bilang sama anaknya, "Nak, kamu aja yang naik ya, bapak yang turun." Ada yang komen nggak? Apa komennya? Anak durhaka, bapak suruh turun, malah anaknya naik. Kata bapaknya, "Nah, sekarang gantian, bapak naik, kamu turun." Bapaknya naik, anaknya turun. Ada yang komen nggak? Apa komennya? Bapak nggak tahu diri, bener-bener ya, anaknya suruh turun, bapaknya malah naik. Kata bapaknya, "Nah, kita turun dua-duanya." Dituntun himarnya. Ada yang komen apa enggak? Apa komennya? Orang gila, punya himar bukannya dipakai malah dituntun. So, brothers, sisters, teman-teman ahilman, it's a life. Itulah hidup. Selalu akan ada saja orang yang boleh jadi nggak seneng sama kita, tergantung angle-nya ngelihat di mana, ya nggak sih? Ahilman kalau dari sebelah kanan mungkin kelihatan lebih bening dibanding dari bawah, karena nggak kelihatan apa-apa kalau dari bawah, gitu kan. Tergantung sudut pandang orang yang melihat kita. Kalau orang yang kenal dengan kita akan tahu seperti apa kita, tapi kalau orang yang nggak kenal dengan kita, pasti mereka akan melihat sejauh mata memandang tentang diri kita. Jadi gimana ahilman? Istiqomah, lurus aja di jalan Allah. Jangan kemudian gara-gara kejadian A, kejadian B membuat kita goyah, ya, goyah berlebihan. Oh, gini amat, Ustaz, hidup gini-gini amat, Ustaz. Udah, berarti kita kurang istiqomah itu. Udah, teman-teman dicibir, dihina, dibully, diomongin itu biasa aja. Yang penting kita yakin bahwa Allah bersama dengan kita. Ya, istiqomah. Yang kedua, yang berapa sekarang? Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, yang akan membuat hidup kita lebih tenang, lebih kuat, lebih biasa aja, gitu ya, dalam menyikapi hidup ini adalah ilmu.
Apa? Ilmu. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu tentu berbeda. Beda nggak? Beda. Ilmu itulah nanti yang akan menjadi guidance, yang akan menjadi pembimbing dia untuk menentukan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia akan lebih bijak menyikapi segala sesuatu karena ada ilmunya. Betul? Makanya orang yang beriman dan berilmu itu akan ditingkatkan derajatnya dalam kehidupan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadilah ayat 11, ya. Tepat di pertengahan ayatnya kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, tadi imannya sudah tadi kita bahas, dan orang yang berilmu utul ilma darajat, beberapa derajat. Teman-teman sekalian, persiapkan banyak ilmu untuk menyikapi setiap skenario hidup yang kita dapatkan saat ini. Orang yang punya ilmu, orang yang menjalani harinya dengan ilmu, maka ilmu itulah yang nanti akan membimbingnya, mengarahkannya. Ada ilmu dia. Seorang suami yang punya ilmu, maka nanti saat di rumah tangga dia akan memperlakukan istrinya dengan baik. Kenapa? Ilmunya ada. Kan sebaik-baiknya seorang suami adalah yang memuliakan istrinya. Maka saat nanti dia menjadi seorang suami, dia dengan ilmunya akan bersikap menjadi seorang suami yang baik, karena dia tahu jadi suami yang baik itu adalah bagian kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seterusnya. Saat kita nanti menjadi seorang istri yang punya ilmu, maka dia akan mencintai suaminya dengan cara yang baik, dengan ilmunya. Contoh misalnya, kata Nabi SAW, ada 3 ciri istri atau perempuan yang baik. 1, nih, berpenampilan cantik di depan suaminya. Bahasa hadisnya, ketika dipandang oleh suaminya, menyenangkan mata suaminya. Makanya nanti teman-teman kalau sudah menikah, berdandan, berpenampilan cantik untuk suami kita, ya, bukan suami orang lain ya, untuk suami kita, untuk suami sendiri, itu mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman akan merawat tubuhnya, mempercantik wajahnya, menyiapkan tampilan terbaik untuk suaminya. Kenapa? Karena istri itu punya ilmu dan dia tahu berpenampilan cantik di depan suaminya adalah kebaikan. Enak. Yang kedua, istri yang baik adalah saat diperintah oleh suaminya turut dan taat dan patuh selama suaminya memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar syariat. Dan yang ketiga, seorang istri yang tidak menyelisihi suaminya. Allahu Akbar. Suami istri yang punya ilmu, maka dia akan menjalani hari-hari di rumah tangganya dengan penuh kebaikan. Berapa kali Ahilman sampaikan ya, begitu banyak rumah tangga yang menemukan kegagalan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Makanya harus belajar. Kalau sekarang ada di antara teman-teman yang belum menikah, husnuzonnya boleh jadi Allah sedang memberikan waktu kepada kita untuk menyiapkan ilmu. Jelas kira-kira? Jadi kalau nanti teman-teman ketika Ramadan ditanya dengan pertanyaan horor, kapan nikah misalnya, kan itu pertanyaan horor kan ya. Kalau ketika Lebaran kita ditanya mana calonnya, kapan nikah, sering nggak ditanya begitu? Sering. Di sini ada korban pertanyaan itu ada. Teman-teman jawab ya, Mama, Papa, bukannya aku belum punya calon, tapi aku lagi nyiapin ilmunya dulu. Notes alasan, gitu. Nah itu alasan. Ya itu alasan. Ya udah. Kan kadang-kadang ditanya terus ya, mana calonnya? Tuh yang lain mah udah pada bawa calon, udah gendong anak, kamu gitu aja. Kata guru aku juga, katanya Allah lagi nyiapin ilmunya dulu untuk aku. Tapi kan itu jawaban tahun lalu.
Tahun lalu juga itu jawabannya. Iya kan sama. Kan ilmu rumah tangga itu harus banyak ayah, papa. Makanya jangan ngomong-ngomong itu dulu. Dah, diam. Pergi ke kamar, nangis di kamar. Ya udah, ingat nangis lagi, bilang, mengapa semua menangis? Nah, gitu. Kata ayah kita, tok 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 paket. Nah gitu kan, ya udah selesai jadinya. Clear gitu kan. Kalem ilmu. Sok Ahilman kasih bocoran ya. Karena Ahilman di teman hijrah ada kelas namanya saatnya kamu menikah ya. Itu kelas beberapa sesi lah tentang pranikah gitu. Nah teman-teman, Ahilman mau tanya nih, ini bocoran aja sembari kita belajar tentang pernikahan ya. Coba sekarang mana dulu ya, Ikhwan dulu deh. Teman-teman Ikhwan, coba antum tahu nggak sifat dasar apa yang disukai oleh perempuan dari kita sebagai laki-laki? Masih belum siap menikah kira-kira kalau begitu ya. Masih jauh dari harapan yang sesungguhnya. Ulangi pertanyaannya. Sikap dasar apa yang sangat diinginkan, disukai oleh seorang perempuan dari laki-laki? Apa? Jujur. Oke. Apa? Perhatian. Itu abstrak banget jawabannya ya, perhatian gitu. Apa? Baik, apalagi baik coba. Baik itu abstrak banget. Itu jawaban kelas 1 SD. Budi mau berangkat ke pasar. Nah itu kira-kira tuh baik gitu. Coba sikap dasar yang sederhana tapi perempuan tuh mau banget digituin. Apa coba? Dijajanin naon sih? Gitu jawaban tuh dijajanin coba. Dijajanin gitu. Seakan-akan perempuan di sini tuh matre semua padahal iya. Padahal enggak kan? Nih Ahilman kasih bocoran ya. Tolong nanti benerin, takutnya saya salah. Semua perempuan selalu ingin didengarkan oleh suaminya. Betul nggak kira-kira? Jawab atuh. Betul nggak kira-kira? Jangan malu-maluin saya sebagai konsultan cinta loh ya. Saya khawatir jadi turun grade-nya gara-gara ini semua ya. Coba Ahilman tanya, punten, mohon maaf ya bercanda. Teman-teman akhwat, betul nggak kalau perempuan selalu ingin didengarkan? Tuh. Makanya teman-teman ikhwan, kalau nanti antum mau menikah, belajarlah untuk selalu mendengarkan apa yang diucapkan oleh istrimu. Karena itu adalah kebahagiaan yang paling hakiki buat seorang perempuan. Walaupun istri kita bicara hal yang sama 99 kali. Karena itu kebiasaannya, menceritakan bab yang sama, hal yang sama, betul ya? Betul nggak sih? Nggak apa-apa, selalulah merasa antusias dengan apa yang diceritakannya. Ayah, iya, aku mau cerita dong. Boleh. Apa ceritanya? Tetangga kita, siapa? Itu loh, Ibu Ida itu. Kenapa emangnya? Dia masa dapat mobil baru dari suaminya. Dengerin aja. Kita harus bisa antusias jawabnya. Benar? Serius? Masa sih? Wah gitu. Besoknya dia cerita lagi. Ayah, aku mau cerita dong. Di hati kita udah berbisik. Pasti Bu Ida. Pasti Bu Ida sih. Tapi di hati ya, pasti Bu Ida. Terus tiba-tiba dia ngomong, ayah, tahu nggak? Bu Ida itu mobilnya Avanza. Di hati kita, benar kan Bu Ida? Udah tahu duluan kan? Tapi nggak boleh gitu teman-teman ikhwan. Antum harus kemudian, masa? Iya tah? Iya. Oh, itu luar biasa. Semakin didengarkan, seorang istri semakin senang. Walaupun kadang-kadang dia itu cerita hal yang sama, tidak membutuhkan jawaban dari kita, karena sebenarnya perempuan sudah tahu jawabannya. Itu kebiasaan kita. Ngomong kemana-mana ujungnya jawab sendiri. Nanya sendiri, jawab sendiri. Ternyata persoalannya dia hanya ingin diapain? Didengarkan. Kalau istri kita cerita, siapin telinga kita. Bun, cerita dong. Kalau istri kita sudah tidak mau cerita dengan kita, hati-hati. Boleh jadi dia menemukan telinga lain yang bisa mendengarkan cerita kita. Makanya nanti kalau habis nikah langsung gedein telinga kita. Pasang toa sekalian biar dengerin. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Akhwat, antum tahu nggak sikap dasar laki-laki apa yang disukai dari perempuan? Iya betul. Sikap dasar perempuan apa yang disukai oleh laki-laki?
dipeluk, nah tiba-tiba dipeluk, jadi ke situ larinya itu. Nah, apa coba? Di apa? Dimengerti. Dimengerti mah perempuan kali, ya kan? Na 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 na, kan itu lagunya ya. Di apa? Berapa harganya? Dihargai. Oke. Ada sesuatu yang paling simpel, apa coba? Dikelonin naon? Tiba-tiba jawabannya dikelonin. Itu kumaha sih, ini kelas apa sih sebenarnya? Jadi kemana-mana begini jawaban kita teh. Ya Allah ya Robbana ya Karim. Baik, Ahilman jawab ya, punten kalau Ahilman salah. Laki-laki itu teman-teman sekalian selalu ingin ditenangkan oleh istrinya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ditenangkan. Makanya teman-teman, kan ada istilah ya, laki-laki itu kasyam seperti matahari, perempuan itu kal qamar seperti bulan katanya. Matahari itu kan menyala-nyala ya, panas gitu ya, bersemangat, membara. Bulan itu lembut, adem, tenang. Maka jadilah seperti rembulan, Sailor Moon. Ya kan rembulan Sailor Moon ya, yang bisa menenangkan hati seorang laki-laki. Belajarlah dari Bunda Khadijah yang selalu bisa menenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara apa ini? Kira ada backsoundnya gitu ya, atau minimal backsoundnya lagu Khadijah gitu ya. Ini malah lagu ini apa jadi nggak jelas kan? Nah teman-teman menenangkan. Kan teman-teman tahu kisahnya ya. Rasulullah tuh masya Allah ya Robbana ya Karim. Bunda Khadijah itu teman-teman sekalian, Siti Khadijah itu wajahnya kalau Rasul sedang gelisah menatap wajah Khadijah, itu setengah kegelisahan Nabi langsung hilang ketika menatap siapa? Khadijah. Jadi baru ngelihat wajahnya saja itu setengah kegelisahan hilang. Teman-teman tahu kan kisahnya ketika baginda Nabi mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira itu. Nabi deg-degan luar biasa, ketakutan luar biasa, deg-degan luar biasa. Nabi lari kan menuju ke rumahnya, Allahu Akbar. Lagi ketakutan luar biasa itu menatap wajah Khadijah, Bunda Khadijah, Allahu Akbar. Setengah kegelisahan Nabi langsung hilang, hanya menatap wajahnya Bunda Khadijah. Setelah itu apa yang Bunda Khadijah lakukan? Allahu Akbar. Tidak bertanya, tidak interogasi, tapi langsung memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipeluk, dibisikin telinganya Nabi. Itu seketika hilang semua kegelisahannya. Teman-teman sekalian, akhwat, calon istri, kalau nanti sudah menikah, ketika melihat wajah suami antum itu gelisah gitu ya, sedang ada masalah, hadirkan wajah kita untuk menenangkan diri dan hati suami kita. Jangan sampai di kantor banyak masalah, sampai ke rumah lihat istri tambah masalah. Belajarlah untuk menjadi penenang bagi suami kita. Jelas kira-kira? Semua harus ada apa? Ilmunya. Maka belajarlah terus menerus. Yang keempat, sikapnya adalah ini terakhir. Jika kita ingin lebih tenang, lebih adem, lebih kuat menjalani kehidupan ini, dan kita bisa bersikap biasalah dalam apapun yang kita hadapi, yang terakhir adalah ikhlas. Apa? Ikhlas. Ahilman, apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya melakukan sesuatu ya, sandarannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dah. Belajar berharap semata-mata hanya kepada Allah. Jangan berharap, jangan bersandar kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Hati dan ucapan manusia itu mudah berubah. Kalau kita mau mendapatkan kepastian, berharaplah kepada Allah yang maha pasti, yang maha memberikan segalanya kepada kita. Udah. Teman-teman sekalian, hati yang ikhlas itu adalah hati yang akan mendatangkan ketenangan dan kelapangan. Sedangkan hati yang penuh dengan kekhawatiran hanyalah hati yang menyiapkan hidup kita penuh dengan kesempitan dan kesulitan. Belajarlah untuk don't
worry ya, jangan terlalu banyak khawatir dengan kehidupan ini. Tugas kita so simple, luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya kita serahin ke Allah. Nikmat. Berpikir positif, berprasangka baik, syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Karena Allah lebih mencintai kita daripada siapapun. Saya ulangi, Allah lebih mencintai kita daripada siapapun yang mencintai kita. Benar. Kalau teman-teman menjalani hidup tidak menghadirkan keikhlasan yang kuat kepada Allah, maka siap-siap teman-teman akan dibuat kecewa dengan kehidupan ini. Ada orang yang mencintai seseorang karena parasnya. Mohon maaf, paras ada expirednya. Betul apa enggak? Ganteng ada masanya, cantik ada masanya. Betul? Maka jangan mencintai seseorang karena parasnya. Cinta karena hartanya, mohon maaf, harta ada habisnya. Cinta karena pangkat jabatannya, pangkat jabatan ada pensiunnya. Cinta karena fisiknya, mohon maaf, fisik bakal ada sakitnya. Tapi cintailah seseorang karena Allah, dan terimalah segala sesuatu itu karena Allah. Teman-teman pasti akan lebih adem menghadapinya, menjalaninya. Kalau hari ini kita mendapatkan skenario hidup yang membahagiakan, berarti Allah sedang menyiapkan bab syukur. Kalau hari ini kita mendapatkan skenario hidup yang menyedihkan, berarti Allah sedang menyiapkan bab sabar. Jika hari ini teman-teman menghadapi skenario kehilangan atas sesuatu yang kita cintai, maka Allah sedang menyiapkan bab ikhlas, bab ridho dengan kita. Catat hadis ini. Inna idhomal jajai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menyegerakan ujian kepadanya. Faman radiya, maka barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, falahur ridho, maka akan ada keriduan Allah di situ. Wa man saykhata, dan barang siapa yang murka, yang benci dengan ketentuan Allah, falahu syuhtu, maka di dalamnya ada kemurkaan dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, belajarlah untuk ridho, kemudian ikhlas menjalani kehidupan ini. Insya Allah teman-teman tidak akan merasa patah hati dengan apapun yang terjadi. Teman-teman tahu nggak, yang seringkali membuat kita sakit hati karena kita terlalu mencintai sesuatu yang sebenarnya hanya dititipi sama kita aja. Catat status yang kedua itu, yang membuat kita sering sakit hati karena terlalu mencintai terhadap sesuatu yang hanya dititipi. Jadi kita belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan hidup kita semata-mata untuk Allah, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi 4 I yang menguatkan hati kita. I yang pertama apa? Iman. I yang kedua istiqamah. I yang ketiga ilmu. I yang keempat ikhlas. Untuk semua yang sudah terjadi, ikhlaskan. Ikhlaskan, ya. Untuk semua yang pernah hinggap di hati kita, lepaskan, ya. Kadang masa lalu itu kita butuh banget sih sebenarnya, ya. Karena dari situ kita bisa belajar dan bisa menjadi cerminan atas semua hal yang pernah terjadi dengan kita. Makanya kata guru saya, masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan. Makanya katakan mulai hari ini, der mantan, maafkan aku yang dulu. Kalem aja. Der mantan, maafkan aku yang dulu. Karena aku sudah tidak lagi bersama dengan dirimu, tapi hidupku saat ini sudah punya lembaran baru. Mungkin bukan denganmu, tapi dengan orang lain yang sedang Allah rencanakan untuk diriku. Selesai. Kita nggak akan meratapi nasib terus, capek meratapi nasib itu. Capek nggak sih? Ya Allah, kok gini amat ya Allah. Ya Allah, tolong aim ya Allah. Aku mah apa? Wah ya Allah,
itu bahasa-bahasa yang bikin kita jadi nggak karu-karuan. Ya, mulai hari ini tatap sesuatu dengan positif. Tangguh, jadi laki-laki yang tangguh. Antum ikhwan, jadi laki-laki yang tangguh. Antum akhwat, jadi perempuan yang bisa menguatkan. Antum laki-laki jangan mudah marah, jangan mudah menyerah. Optimis. Aa, kapan mau ke rumah? Neng siapnya kapan? Gitu dong jawabannya. Malam ini. Oh iya, siap. Siap aja dulu. Oke, baik, hayu. Jangan lemah, jangan kapan mau serius sama aku? Neng, jangankan serius, Neng. Nggak tahu, Neng. Ya, maaf apa tuh? Kerja masih ngontrak. Ya. Teman-teman, berdoalah kepada Allah agar dilindungi dari laki-laki yang pesimis kayak begitu. Bikin ribet. Udah hibut hidup kita ribet, bener gak sih? Ditambah laki-laki yang bikin ribet kayak gitu, udah. Lo, gue, ngesan, beres. Teman-teman juga cari perempuan yang bisa menguatkan kita, yang dikit-dikit gak melemahkan kita. Kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Bisa apa? Bisa mikir nggak gitu deh depannya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Baik, tidak, terima kasih ya. Silakan, kalau ada yang mau curhat, mau bertanya boleh. Sebelum Ahilman tutup dengan doa sama-sama kita. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya dari ikhwan atau akhwat, terbalik. Dari akhwat, ikhwan. Sorry. Ada yang mau bertanya? Sudah sangat jelas. Ada pertanyaan? Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf. Tadi sih penjelasan dari Pak Ustadz sih sebenarnya udah masuk ke apa yang saya alamin belakangan ini. Cuma kan kayaknya kalau ilmu saya mungkin masih nol banget, masih banyak nggak tahu apa-apanya. Jadi kayak belakangan dari tahun 2019-2020 sih, tepatnya 2020 itu kayak apa yang saya doain tuh malah kayak qadarullah tuh malah terjadi sebaliknya. Kayak papa saya meninggal tahun 2017, terus mama saya meninggal tahun lalu baru beberapa bulan. Padahal saya doa, ya Allah jangan diambil dulu, saya pengen nenangin mama, bahagian mama, pengen ngeliat mama, pengen ngeliat saya rumah tangga. Nanti Neng kalau Neng rumah tangga mama ikut ya Neng, iya. Tapi yang kejadian malah sebaliknya gitu. Kadang saya juga belum bisa nyenengin mama saya, masih banyak keinginan-keinginan yang saya pengen senengin ke mama tuh malah kayak belum kesampaian, sampai akhirnya mama saya dipanggil dulu. Terus kerjaan, kalau pas corona kerjaan saya kena dampak Pak Ustadz, udah hampir berapa bulan saya ngelamar sana kemari emang belum juga. Akhirnya saya ikhtiar dagang kayak mukena, sejadah, dan qadarullah-nya juga Masya Allah sepi gitu Pak Ustadz. Saya juga sadar sih mungkin karena ini semua kejadian karena dosa-dosa saya sadar banget. Terus perihal pernikahan, usia saya pas tepat 30 tahun Pak Ustadz. Nah itu saya gemetaran ya Pak. Pas mama saya pas itu masih ada tuh kayak mama saya tuh bilang, saya punya adik Pak Ustadz laki-laki umurnya 28 tahun. Pas tahun lalu tuh adik saya udah kenal sama temen perempuannya. Mama saya bilang, Neng kalau bisa kakaknya dulu gitu. Cuma kan qadarullah adik saya juga saya juga tahu sih, maksudnya saya juga nggak mau egois. Tahun lalu tuh pas mama saya ada tuh saya egois banget Pak Ustadz, minta waktu ya biar saya dulu gitu segala macam. Cuma adik saya kan emang udah kenal sama teman perempuannya gitu, udah kenal lama gitu. Maksudnya adik saya juga niat baik kan mau nikahin seseorang temennya gitu. Terus akhirnya sampai mama saya meninggal tahun lalu, terus qadarullah awal tahun ini adik saya juga ya udah akhirnya saya ya udahlah saya doa sama Allah, ya Allah kalau emang takdir adik saya duluan ya udah saya minta diikhlasin diri doain. Mungkin kalau saya mudahin urusan orang lain Allah bakal mudahin urusan saya gitu Pak Ustadz. Terus kerjaan perihal jodoh sih saya sekarang udah pasrah aja sama Allah. Entah mungkin usia 30 kan dulu saya mikirnya 25 nih nikah 28 gitu. Pas 30 tuh ya udahlah gitu. Kadang kan nggak semua sih Pak Ustadz. Mungkin bagi orang lain 30 biasa aja. Mungkin bagi orang lain kayaknya kalau udah 30 tuh cewek kayaknya gimana gitu Pak Ustadz. Cuma kan
sekarang saya lebih mikir, ya udahlah, kalau emang Allah takdirin nikah di dunia, ya Allah bakal temuin sama pasangan. Kalau emang takdirnya belum diizinin nikah dunia, ya emang udah takdirnya Allah gitu Pak Ustadz. Akhirnya qadarullah awal tahun akhirnya adik saya nikah duluan Pak Ustadz. Terus saya juga, ya Allah, kalau emang ini terbaik, saya minta diredoin, dikelasin. Kalau saya mudahin urusan lain, mungkin Allah mudahin urusan saya gitu. Ya udah, alhamdulillah adik saya nikah bulan lalu, dan alhamdulillah sekarang sih udah nggak jadi beban, saya udah lebih, ya udah pasrah gitu. Dan yang ininya, keuangan saya tuh benar-benar drop banget Pak Ustadz. Dulu saya sempat kerja di salah satu jasa keuangan 6 tahun Pak Ustadz. Nah itu di jasa keuangan yang kedua saya Pak Ustadz, itu utang saya tuh jadi banyak banget. Jadi kayak ke bawah lingkungan gitu, maksudnya diri saya sendiri sih yang salah. Kayak saya jadi pakai ini, pakai itu. Jadi akhirnya di kerjaan saya yang baru juga, baru mulai ini, nggak taunya kantornya drop. Dan akhirnya keuangan saya tuh benar-benar drop banget. Sedangkan saya niat banget, saya punya ponakan di rumah kayak yatim gitu Pak Ustadz. Saya pengen banget bisa sekolahin, bisa kurusin ngaji, bahasa Inggris, komputer, semuanya. Terus saya mikir, oh mungkin saya belum ditemuin jodohnya sama Allah. Allah mau suruh saya bantuin ponakan-ponakan saya dulu nih gitu. Bantuin kakak saya janda 2 juga di rumah, mungkin kayak gitu sih Pak Ustadz. Cuma kadang namanya manusia Pak Ustadz, saya kan mungkin ilmunya masih nol banget, nggak kayak mungkin Pak Ustadz. Jadi kadang saya, ya Allah kenapa sih, saya kan niatnya baik, pengen bahagian mama, pengen bahagian kakak, ponakan, pengen modalin kakak saya dagang, abang saya. Jadi malah terjadi sebaliknya. Jadi saya tuh ibadahnya kadang tuh kayak semangat Pak Ustadz, tapi kadang tuh sekarang malah belakangan ini tuh malah pas Allah kasih ujian tuh malah drop banget Pak Ustadz. Kadang kan saya juga sering di IG-nya Pak Ustadz gitu ya, kadang ini kalau habis denger kayak gitu tuh kayak semangat, tapi pas udahannya, pas ngelihat jalanin kenyataan tuh kayak drop lagi gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi Baik. mohon syaratnya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Makasih, Pak wabarakatuh. Ustadz. Sama-sama. Teman-teman ikhwan, kita praktekin yang tadi ya. Yang mana coba? Kita praktek barusan. Sebenarnya kakak yang barusan bertanya itu hanya ingin apa coba? Didengarkan. Dengerin. Sebenarnya jawabannya udah ada belum tadi? Jawabannya udah ada, sudah ngejawab sendiri, sudah menjelaskan sendiri. Itulah perempuan. Tapi mau tidak mau mereka akan selalu ingin dikuatkan oleh kita. Nah, saya berusaha ya Teteh, mudah-mudahan Teteh makin kuat. Begini, coba Ahilman mau tanya ke teman-teman ya. Dalam berdoa itu, yang paling penting berdoanya atau dikabulkan doanya? Saya ulangi nih. Dalam berdoa itu yang paling penting berdoanya atau dikabulkan doanya? Baik. Dikabulkan doa itu hak prerogatifnya siapa? Allah. Boleh jadi cara Allah mengabulkan doa kita itu dengan cara tidak mengabulkan doa kita. Ngerti nggak? Jadi kalau tadi Teteh Mbak bilang kok nggak dikabulkan ya, nggak begitu jawabannya. Boleh jadi cara Allah mengabulkan doanya itu dengan cara mengabulkan doa semau dan sepenglihatan Allah terhadap apa yang kita inginkan. Ketika doa kita belum terkabul, di situ kita ada kesempatan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Karena biasanya ada kecenderungan kita itu kalau sudah diijabah doanya jadi nggak doa lagi kan? Iya nggak sih? Makanya oleh Allah dibuat skenarionya agar doanya seolah-olah belum dikabulkan, padahal itulah cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Agar Allah membuat kita semakin banyak berdoa lagi sama Allah. Gitu. Makanya Mbak, semua teman-teman ya, jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah, karena kesempatan terbaik kita adalah saat berdoanya kepada Allah ya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa berharap kepada Allah, karena yang Allah sukai adalah saat kita makin banyak doa, makin banyak minta, makin banyak mohon, disitulah Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau Allah belum mengabulkan doa kita di waktu yang cepat, mungkin Allah akan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat. Catat status itu. Jika kita berdoa, jika kita memohon dan belum dikabulkan di waktu yang cepat, boleh jadi Allah kabulkan di waktu yang tepat. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu. Makanya Teteh, semua yang hari ini sedang banyak berdoa dan merasa belum dikabulkan, boleh jadi itulah cara Allah mengabulkan doa kita. Dengan cara belum dikabulkan, agar kita makin banyak berdoa.
Bahkan ketika nanti kita sudah berdoa kemudian dikabulkan, jangan lupa kita untuk terus berdoa. Karena boleh jadi ketika kita melonggarkan atau mengendorkan doa kita, itulah kita mendapatkan kekurangan dalam diri kita itu. Nanti larinya jadi istidraj, kan teman-teman tahu kan? Istidraj itu keadaan yang seakan-akan membahagiakan tapi membuat kita jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Seakan-akan lancar semua, enak semua, aman semua, tapi malah jauh dari Allah. Hati-hati dengan perangkap namanya apa? Istidraj. Makanya kita berlindung kepada Allah. Teman-teman lakukan yang terbaik, memohon yang terbaik, minta yang terbaik dalam kacamata pandangan Allah, bukan menurut kita. Karena kalau menurut kita belum tentu jadi kebaikan di hadapan Allah. Jelas kira-kira? Jelas? Jelas nggak nih kira-kira? Maka teruslah berdoa teh, Mbak. Insya Allah Allah tuh Allah tahu kok. Allah lebih tahu apa yang tersembunyi di hati kita. Jadi rumusnya kalau doa, rumusnya ya, Allah maha tahu, kita nggak tahu. Ya, Allah maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Allah maha mengatur segala skenario dengan sangat baik, kita tidak punya kemampuan sedikit pun. Allah maha kuasa, tidak, kita lemah tak berdaya, itu aja. Makanya dalam doa tuh bisa nangis ya, bisa mohon benar, bisa berharap betul, karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Makanya kata para ulama kan, doa itu yang pertama harus yakin dikabulkan, yakin dikasih sama Allah, ada keyakinan yang besar terhadap doa yang kita panjatkan. Yang kedua, kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita boleh minta, tapi kita pada akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, gimana caranya? Kudu jodoh ya Allah. Itu bukan doa namanya, itu namanya dikte. Itu namanya apa? Dikte. Kalau doa yang benar, ya Allah, hamba yang lemah tak berdaya ini memohon kepadamu ya Allah. Hamba yang tak tahu apa ini ya Allah, minta kepadamu ya Allah. Jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, tolong ya Allah, suruh minggir ya Allah, karena dia ngalangin jodoh-jodohku yang lainnya, gitu tuh. Gitu. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, berikan yang terbaik untuk hamba, agar hamba bisa mendapatkan yang terbaik dalam ketentuanmu ya Allah. Masya Allah. Naikin lagi levelnya, ya Allah, jatuh cintakanlah aku kepada seseorang yang saat aku mencintainya membuat kecintaan kepadamu bertambah ya Allah. Ya Allah, temukanlah aku seseorang yang saat aku bersamanya membuat aku bersamanya makin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Jadi semuanya diserahinnya ke Allah lagi, ke Allah lagi, ke Allah lagi, dan itu bikin adem banget. Teman-teman, tolong dicatat ya, ada sesuatu yang bisa kita jangkau dengan kemampuan kita, ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan kemampuan kita. Merubah orang lain itu bukan kemampuan kita. Betul apa enggak? Teman-teman mau merubah pandangan ibu, pandangan ayah sama kita, itu nggak bisa kemampuan kita. Kadang kita nggak bisa mau menjelaskan dengan berbagai banyak kata. Kalau ayah dan ibu kita masih belum yakin dengan kita, kan nggak akan bisa. Maka bagaimana caranya? Ya muqallibal qulub, duhai Allah yang maha membolak-balikan hati, lembutkan, tetapkan hati ibuku, ayahku di atas kebaikan yang engkau berikan kepadaku ya Rabb. Gitu. Ad-du'a usilahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Makin banyak doa, Allah makin senang. Makin banyak minta, Allah makin senang. Makin banyak mohon, Allah makin senang. Jangan samakan Allah dengan manusia, jangan. Manusia itu kan makin banyak diminta makin malas kan, bener gak? Orang makin banyak minta ke manusia makin malas. Tapi kalau Allah, kita makin banyak minta, kita makin banyak mohon, kita merengek, minta bener sama Allah, ngerasa butuh banget ya Allah. Di saat ada pada titik kita bener-bener merasakan deep banget ya, ya Allah, udahlah, gimana Allah aja gitu. Itu tuh kalimat yang sudah, ya Allah, hamba sudah ikhtiar, hamba sudah usaha, tapi hasilnya hamba serahin ke Allah ya Allah. Hamba udah sepenuhnya ya Allah, tapi hamba nggak tahu ya Allah, hanya engkau yang tahu ya Allah. Serahin ke Allah, gimana Allah aja. Pelan-pelan, lapang, kelapangan hati itulah teh, kelapangan hati itulah teh, kelapangan hati itulah ya teh. Nanti dapat piring 3 nih ya.
Kelapangan hati itulah ya teh yang akan mengantarkan kebaikan kepada kita. Sebenarnya punten mohon maaf, apa yang sedang Allah gantikan untuk kita sudah ada, hanya hati ini masih sempit. Boleh jadi karena kesel, boleh jadi karena kecewa, boleh jadi karena marah, boleh jadi karena kenapa sih begini sih, kenapa sih gitu. Nah, mungkin sikap hati itulah yang membuat semua menjadi barrier ya, menjadi penghalang untuk mendapatkan takdir kebaikan itu. Teteh, calonnya udah ada barangkali di sini. Boleh jadi di balik layar ini gitu ya. Di balik tenda warna apa ini? Di balik layar ini gitu ya. Mungkin, kita kan gak pernah tahu. Tapi di hati ini mungkin masih ada barrier dari kekesalan kita di masa lalu itu gitu. Pekerjaan teteh akan Allah gantikan sebenarnya. Cuman barangkali teteh masih menyesali dan segala macam apa yang sudah terjadi. Makanya sikap pertamanya apa? Ridho, terima, ikhlas. Ridho, terima, ikhlas. Lakukan, lepaskan. Lakukan, lepaskan. Gitu. Teteh sekarang berbuat baik untuk ade, untuk siapapun. Lakukan, hasilnya lepaskan. Lakukan, lepaskan. Segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah hilang dari hidupmu. Sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Biasa aja, santai aja. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dan kekuatan. Barakallahu fikum teman-teman sekalian.